Haleluya, puji nama Tuhan, sedang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita dalam GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27. Kita baca di ayatnya yang ke-45. Kita masih dalam suasana kematian Yesus ya saudara-saudara, Jumat Agung, dan besok kita akan sama-sama merayakan Paskah kebangkitan Yesus. Nah, hari ini saya ingin mengajak kembali kita baca renungan firman Tuhan kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27. Kita baca di ayatnya yang ke-45. Bunyi firman Tuhan dengan perikop Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, banyak teori-teori yang mengatakan ya saudara-saudara, banyak pengamat-pengamat juga yang mengatakan bahwa kegelapan yang terjadi ini itu adalah fenomena alam. Mereka mengatakan ini adalah gerhana matahari yang terjadi. Tetapi dapat kita pahami bahwa yang namanya gerhana matahari tidak pernah terjadi sampai 3 jam ya saudara-saudara. Gerhana matahari terjadi sebentar. Itu terjadi sebentar dan tidak sampai 3 jam seperti yang terjadi ketika Yesus mati ini saudara-saudara. Jadi terbantahkan ketika mereka peneliti-peneliti mengatakan bahwa kegelapan ini terjadi karena gerhana matahari. Tidak saudara-saudara. Murni kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini, di saat-saat ini pasti mengerti bahwa kegelapan ini terjadi karena kuasa Tuhan. Amin. Karena melihat darah anak domba Yesus yang tercurah di atas kayu salib saudara-saudara. Kita melihat bahwa kegelapan ini terjadi. Orang-orang di zaman itu, di saat itu pasti mungkin tidak mengerti dengan kondisi yang terjadi. Kegelapan terjadi saudara-saudara, terjadi fenomena alam saudara-saudara. Mereka tidak mengerti. Tapi saya yakin dan percaya kita di saat-saat ini pasti mengerti kenapa terjadi kegelapan saudara-saudara. Seolah-olah mengingatkan kita saudara-saudara bahwa kasih setia Tuhan begitu besar. Direlakan anaknya yang tunggal Yesus Tuhan itu mati untuk menebus dosa kita, untuk memberikan keselamatan bagi kita. Banyak orang yang berkata bahwa kenapa Yesus Maha Kuasa, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tidak saudara-saudara. Yesus harus menjalankan apa yang menjadi rencana Allah yang sesungguhnya, yaitu dengan datang, lahir ke dunia, dan mati di atas kayu salib saudara-saudara. Itu harus dijalankan dan Yesus melakukan semuanya itu sampai selesai. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika Yesus hendak mati saudara-saudara, dikatakan di ayatnya yang ke-50 saudara-saudara, ayatnya yang ke-50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya saudara-saudara. Yesus menyerahkan nyawanya saudara-saudara. Ketika dia sebelumnya berteriak berkata, Eli Eli lama sabaktani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Setelah itu Yesus menyerahkan nyawanya. Berarti kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak akan mati saudara-saudara. Tetapi karena Yesus menjalankan rencana Allah yang besar ini, dia menyerahkan nyawanya. Lalu Yesus mati saudara-saudara. Apa yang kita mau pelajari, apa yang kita mau renungkan dari peristiwa kematian Yesus ini? Bahwa kasih setia Tuhan besar bagi kita, amin. Di dalam Yesaya saudara-saudara, Yesaya firman Tuhan yang sudah sangat populer, Yesaya 53 saudara-saudara, di ayatnya yang keempat, bunyi firman Tuhan, Yesaya 53 ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Inilah tujuan karya keselamatan yang besar yang dilakukan Yesus saudara-saudara. Untuk memberikan keselamatan. Yang harusnya itu adalah kita yang menanggung. Tapi ditanggungkan kepada Yesus. Bahkan penyakit kita ditanggungnya, bilur-bilurnya yang tercurah di atas kayu salib itu saudara-saudara, yang menyembuhkan sakit penyakit yang kita alami. Mari saudara-saudara, kita memahami dan mengerti firman Tuhan ya saudara-saudara. Kalau kita boleh memperoleh keselamatan,
sampai pada hari ini kita boleh bernafas, boleh beraktivitas ya saudara-saudara, menerima anugerah-anugerah Tuhan. Itu adalah karena kasih setia Tuhan, pengorbanannya di atas kayu salib ya saudara-saudara. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Kita ini tidak ada apa-apanya saudara-saudara, hanya karena darah anak domba, yaitu Yesus Tuhan yang mati di atas kayu salib, yang melayakkan kita ada sampai hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang menguatkan kami. Kami percaya kematian-Mu di atas kayu salib memberikan kuasa keselamatan bagi kami orang-orang berdosa. Biarlah Tuhan, Engkau Allah tetap terus ada dalam hidup kami. Kami semakin cinta akan Engkau, mengingatkan kami untuk tidak pernah meninggalkan Engkau. Membawa seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Film Latimas dimanapun berada ya Tuhan. Mari yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.